Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem kompensasi berkredibilitas yang beranggotakan ada Alma Zahra, Ayu Aprilia, Farah Zahra, dan Maharani Inayah. Definisi kompensasi. Menurut Sudamayanti, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Menurut Yuniarsih, kompensasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada para tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran mereka demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Gary Disler, kompensasi merupakan setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan tersebut. Definition compensation. Compensation is what employer receive in exchange of the work, whether hourly wage or periodic salaries. The personnel department usually design and administers compensation. Menurut William B. Werder dan Kate Davis. Tujuan manajemen kompensasi. Pertama, mendapatkan karyawan yang kompeten. Kedua, mengikuti peraturan atau hukum yang berlaku. Ketiga, bentuk penghargaan atas perilaku yang diharapkan. Keempat, mempertahankan karyawan. Kelima, menjamin terciptanya keadilan. Macam-macam kompensasi menurut Mondi dan Now itu terbagi menjadi 4, ada kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, kompensasi finansial, dan kompensasi non-finansial. Kalau kompensasi langsung itu berupa gaji, upah pokok, insentif, dan bagi hasil. Kalau kompensasi tidak langsung, program kesejahteraan dan program pelayanan. Untuk kompensasi finansial berupa upah, gaji, tunjangan, dan asuransi. Dan untuk kompensasi non-finansial, atasan yang kompeten, dan kondisi kerja yang nyaman. Persepsi keadilan kompensasi. Pertama, ada keadilan prosedural. Keadilan yang dirasa dari proses dan prosedur dalam membuat keputusan terhadap karyawan. Selanjutnya ada keadilan distributif. Keadilan yang dirasa dalam distribusi hasil. Dan ada keadilan yang dirasa dari apa yang dilakukan dan diterima seseorang. Selanjutnya ada keadilan eksternal. Karyawan perusahaan lain dengan pekerjaan sama tidak diberi kompensasi. Dan selanjutnya ada keterbukaan gaji, tingkat keterbukaan atau kerahasiaan sistem gaji yang diberikan organisasi. Persepsi keadilan kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu external labor market atau pasar tenaga kerja eksternal, dan ada organizational justice atau keadilan organisasi. Di external labor market atau pasar tenaga kerja eksternal mencakup 2, yaitu ada membayar data survei dan kebijakan pengusaha yang bersaing. Di organizational justice atau keadilan organisasi terbagi menjadi 3, ada distributif, prosedur, dan individual. Dan di distributif mencakup 2, yaitu pembayaran untuk kinerja dan keputusan manajerial. Lalu yang terakhir ada individual yang mencakup persepsi dalam pemasukan dan pengeluaran. Filosofi kompensasi terbagi menjadi 2, ada orientasi hak dan ada orientasi kinerja. Orientasi hak itu menganut filosofi apabila karyawan sudah bekerja selama jangka waktu yang telah disepakati, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan kenaikan gaji pokok atau program insentif dan tunjangan tanpa memandang keadaan ekonomi. Jadi kenaikan imbalan, kenaikan insentif dan tunjangan itu harus tetap diberikan kepada karyawan tanpa menghiraukan kinerja dan tekanan kompetitif organisasi. Ciri-ciri dari orientasi hak yaitu berbasis kepada senioritas, kenaikan untuk semua, kenaikan berdasarkan pada skala yang terjamin, hanya perbandingan industri, dan ada bonus Santa Claus. Lalu yang kedua ada orientasi kinerja. Sistem dari orientasi kinerja ini menganut kepada pemberian gaji yang dilihat dari kinerja karyawan. Apabila kinerja karyawan baik, maka ia akan mendapatkan kenaikan gaji. Dan bila kinerja karyawan buruk, maka kenaikan gaji tidak didapatkan sama sekali. Ciri-ciri orientasi kinerja yaitu yang pertama, kenaikan tidak berhubungan kepada lamanya bekerja.
Dan yang kedua, tidak ada kenaikan bagi karyawan lama yang bekerja buruk. Lalu struktur gaji yang disesuaikan dengan pasar lebih dari sekedar perbandingan industri. Dan yang terakhir, bonus yang terkait pada hasil kerja. Pendekatan kompensasi merupakan cara bagaimana atasan mengelola pemberian kompensasi kepada pegawai. Pendekatan kompensasi terbagi menjadi dua, ada traditional compensation approach atau pendekatan kompensasi tradisional, dan ada total rewards approach atau pendekatan penghargaan total. Dari pendekatan kompensasi tradisional itu dianggap lebih adil karena tingkat imbalan kerja menyeluruh sama rata dan didasarkan pada keuntungan perusahaan. Sedangkan total reward approach atau pendekatan penghargaan total itu berdasarkan tingkat nilai gaji yang didasari pada pencapaian karyawan seperti kemampuan, kinerja, atau berdasarkan lama waktu bekerja. Ciri-ciri pendekatan kompensasi yaitu ada pendekatan kompensasi tradisional. Kompensasi berupa gaji pokok, bonus atau tunjangan hanya untuk para eksekutif. Tunjangan tetap terikat pada tenor yang panjang atau pada masa jabatan yang lama. Kemajuan tingkat nilai gaji berdasarkan pada promosi organisasional. Terdapat program imbalan kerja standar di seluruh organisasi. Pendekatan penghargaan total yaitu penghasilan yang tidak menetap ditambahkan dengan gaji pokok. Insentif tahunan atau jangka panjang diberikan untuk para eksekutif, manajer, dan karyawan. Diberikan tunjangan yang fleksibel dan mudah dibawa. Adanya broadband yang berbasis pada pengetahuan atau keterampilan yang menentukan tingkat gaji, dan ada banyaknya rencana yang mempertimbangkan pengelompokan kerja, lokasi, dan unit usaha. Kepuasan tingkat kompensasi. Pada kuartal 3 kelas atas sudah mencapai pemberian gaji maksimum yang menunjukkan 25% dari perusahaan dan 75% didasarkan pada keuntungan atau bonus tambahan yang didapat. Pada kuartal 2 kelas menengah mencapai pemberian gaji sama rata yang menunjukkan 50% dari perusahaan dan 50% dari keuntungan atau bonus tambahan yang didapat. Pada kuartal 1 kelas bawah mencapai pemberian gaji minimum yang menunjukkan 75% dari perusahaan dan 25% dari keuntungan atau bonus tambahan yang didapat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai persoalan dalam kenaikan kompensasi, di mana beberapa poin penting harus kita perhatikan agar kita mengalami keberhasilan untuk proses kenaikan kompensasi tersebut. Untuk poin yang pertama yaitu senioritas dan kurva kedewasaan, maksudnya adalah waktu yang dihabiskan dalam organisasi atau sebuah pekerjaan khusus. Kemudian adanya kenaikan berdasarkan lama waktu atau periode tertentu sehingga mengalami bertambahnya pengalaman yang kita dapat. Kemudian ada kompetensi dan kinerja meningkat sehingga penghasilan pantas untuk mengalami kenaikan. Untuk poin yang kedua yaitu penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment (COLA), di mana di sini dijelaskan bahwa kenaikan presentasi standar kepada semua karyawan untuk mempertahankan upah real agar sama rata dengan periode inflasi ekonomi, dan penyesuaian juga dikaitkan dengan tingkat inflasi. Untuk poin yang terakhir adanya kenaikan sekaligus, yaitu pembayaran satu kali dari semua atau sebagian kenaikan imbalan kerja per tahun. Selanjutnya terdapat gambaran mengenai pay grades dan juga pay range yang terdiri atas minimal pay, midpoint pay, dan juga maximal pay. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa struktur sangat memiliki peran penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan memang sangat diperlukan dalam beberapa aspek. Nah, untuk struktur pemberian kompensasi ini ada 8 tahap yang dimulai dari job evaluasi. Selanjutnya, pada slide terakhir, saya akan membahas mengenai proses administrasi kompensasi. Seperti yang kalian lihat pada slide, ini merupakan beberapa proses administrasi kompensasi yang sangat terstruktur, sehingga kita sudah tahu mana yang harus kita lakukan lebih awal. Pada slide tersebut dijelaskan bahwa
Tahapan awalnya adalah job analysis, artinya kita harus menganalisa terlebih dahulu, kemudian mengevaluasi, dan beberapa tahap lagi harus kita kerjakan sehingga terciptanya implementasi, komunikasi, dan monitoring yang baik dan benar. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang perlu diingat oleh organisasi dalam pemberian kompensasi. Pertama, kompensasi yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh para pegawai. Dan yang kedua, besarnya kompensasi tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan, sehingga akan memicu pegawai dan mereka akan merasa puas untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dan otomatis tujuan organisasi pun akan segera tercapai. Selain itu, pemberian kompensasi tidak boleh atas pertimbangan subjektif, apalagi sampai bersifat diskriminatif. Berikut juga kami berikan tambahan wawasan mengenai bagaimana cara menghitung upah pokok, upah lembur, dan juga pesangon, serta dana pensiun.